Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Pengendalian Usaha kelas 4 regular 1 klaster 2D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Van Ismalia dan dengan rekan-rekan saya yaitu Adela Yolanda, Hernita, dan Tio Batranta. Di sini kami akan membahas tentang konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu ada sistem. Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan sesuatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang. Yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu, proses pengendalian manajemen sebagaimana yang telah kita ketahui jauh lebih rumit dan mengandung penilaian. Dalam kegiatan suatu organisasi, banyak tindakan manajemen yang tidak sistematis. Hal ini disebabkan oleh keadaan yang tidak memungkinkan bagi seorang manajer untuk menggunakan aturan sistem yang telah ditetapkan, sehingga manajer menggunakan pertimbangan pribadinya dalam bertindak. Kegiatan seperti ini biasanya berkaitan dengan interaksi antara manajer yang satu dengan yang lainnya, dan manajer dengan bawahannya. Yang kedua ada pengendalian. Menurut Hanif Ismail dan kawan-kawan 2009-5, pengendalian adalah proses mengarahkan semua sumber daya, semua variabel-variabel untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi harus dikendalikan jalan aktivitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin aktivitas yang sedang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan organisasi. Organisasi yang dikendalikan harus memiliki perangkat-perangkat pada tempatnya untuk memastikan bahwa tujuan strategisnya dapat tercapai. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Adela Yolanda. 3. Manajemen. Menurut Halim, Abdul, dan kawan-kawan, tahun 2000, manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu bersama. Dalam sebuah organisasi bisnis, tujuannya adalah mencapai tingkatan profit yang memuaskan. Organisasi dipimpin oleh hierarki manajer dengan Chief Executive Officer atau CEO pada posisi puncak, dan para manajer untuk bisnis, departemen, bagian atau section, dan submit lainnya yang peningkatannya berada di bawahnya. Dalam diagram organisasi kompleks, suatu organisasi menentukan jumlah lapisan dalam hierarki. CEO memutuskan keseluruhan strategi yang akan memungkinkan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Next. Batasan sistem pengendalian manajemen. 1. Pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan sebuah proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Beberapa aspek dari proses ini dijelaskan sebagai berikut. A. Kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen terdiri atas bermacam kegiatan. B. Keselarasan tujuan. C. Perangkat penerapan strategis. D. Bantuan dalam pembangunan strategi baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hernita. 2. Perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Tujuan tidak memiliki jangka waktu, tujuan akan tetap ada sehingga tujuan tersebut berubah, dan hal itu jarang terjadi. Bagi beberapa perusahaan, mencapai tingkat ROI atau Return on Investment yang memuaskan merupakan tujuan penting. Tetapi bagi perusahaan lainnya, memperluas pangsa pasar merupakan hal yang sangat penting. Strategi merupakan perencanaan yang besar dan penting.
strategi menetapkan secara umum arah tujuan pergerakan organisasi yang diinginkan oleh manajer senior. Kebutuhan untuk memformulasikan strategi biasanya timbul dalam respon ancaman yang diterima. Misalnya serangan dari pesaing, pergeseran cita rasa konsumen, peraturan pemerintah yang baru, atau adanya pengembangan aplikasi baru dari produk yang sudah ada. Seorang CEO yang baril, terutama yang berasal dari luar perusahaan, biasanya merasakan adanya ancaman dan kesempatan berbeda dari yang dirasakan pendahulunya, sehingga perubahan dalam strategi sering terjadi ketika ada pergantian CEO yang baru. Pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efisien. Pengendalian tugas merupakan transaction oriented, yaitu melibatkan kinerja tugas individual menurut aturan yang dibuat dalam proses pengendalian manajemen. Pengendalian tugas selalu terdiri dari pengawasan agar aturan-aturan ini diikuti, sebuah fungsi yang di dalam beberapa kasus tidak selalu membutuhkan kehadiran sentuhan manusia. Banyak kegiatan pengendalian tugas yang bersifat scientific, sehingga keputusan optimal atau tindakan yang tepat perlu diambil untuk membawa kembali kondisi di luar kendali pada keadaan yang diinginkan, yang diprediksikan berada dalam batasan yang dapat diterima. Sebagai contoh, aturan jumlah pesanan yang ekonomis menjelaskan jumlah dan waktu pesanan apabila pembelian. Pengendalian tugas adalah fokus dari ilmu manajemen dan teknik riset operasi. Baiklah, begitu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.